يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Begitu banyak orang yang takutnya dengan penyakit sehingga hal-hal yang bisa dibilang di luar akal kita juga itu dilakukan, seperti halnya tadi merebus telur gitu kan. Iya. Iya. Kira-kira Sen apa sih ataukah ada kaedah agar orang itu tidak salah dalam berobat nih, Sen? Iya. Ya sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, memang dikatakan Islam itu adalah agama universal ya, Betul. agama yang menyerata dalam semua lini itu sudah diatur. Nah, baik itu berbicara tentang kenegaraan, ekonomi, dan berbicara tentang sosial atau berkeluarga, bahkan juga masalah tentang perobatan. Iya. Nah, perobatan ini memang banyak orang yang kemudian saking gampang ketika ada virus ya, Iya, atau ada betul. penyakit yang menyerang sekarang ini kita katakan COVID ya, COVID-19, yang kemudian orang beramai-ramai kata Pak Slamet tadi ngerebus telur tengah malam hari. Katanya ini adalah sebagai alternatif mencegah COVID. Iya. Iya betul. Nah, ada juga sebelum itu Pak Slamet ya Bang Biring, beberapa tahun belakangan dulu, beberapa tahun yang lalu, Iya. itu pernah sempat juga batu ya, Batu petir. Batu petir. batu petir, batu ponari, Batu yang telur. kemudian naik. Nah, kalau di COVID ini yang naik telur ya. Iya, telur. Nah, jadi beda keadaan, beda sesuatu yang tenar. Nah, kemudian itu juga berkembang terus. Betul betul. Nah, sama juga perobatan-perobatan yang terus kita dapatkan, semakin hari perobatan itu semakin beragam. Nah, bagaimana kemudian umat bisa tercerahkan agar dia mengetahui kaidah sehingga mau sampai tahun kapanpun kaidah itu tetap berlaku. Jadi lebih gampang Iya, untuk betul. menilai ini boleh atau tidak. Iya, Karena banyak unsur-unsur pengobatan itu dia yang jatuh kepada syirik, kepada keharaman, dan kepada perkara yang mubah. Iya betul. Jadi untuk gampang memilih, jadi kalau kita berobat, kita tinggal praktekkan aja dari kaidah itu, benar atau enggak kita bisa menghukumi. Jadi contoh misalnya, ada batu magnet, nanti berkembang lagi nanti ada gelas, ya kan? Yang minuman dari gelas apa gitu kan? Iya, gelas inframerah itu. Dan terus akan berkembang, itu pasti akan terus berkembang. Kayak gelas Bluetooth juga. Ada yang merah Bluetooth. Nah, jadi kaidah itu kemudian ditetapkan yang merujuk kepada dalil-dalil sehingga membuat kita gampang. Pertama, dia cuman ada dua kaidah. Ini yang harus kita garis bawahi dan kita pahami bersama ketika kita mau berobat apa saja bentuknya. Betul. Apakah dikatakan di sana ada paranormal, orang yang pintar, atau di sana menggunakan media telur, kadang-kadang dengan daun sirih dan lain sebagainya. Kita harus kembali kepada dua kaidah. Pertama, dikatakan kaidah itu mabniyatun ala syara'. Kaidah itu satu harus berlandaskan kepada syariah atau dalil. Dalil ya. Dalil. Biarpun secara logika itu tidak masuk akal. Ya kan? Secara nalar kita yang kita anggap itu sebagai standar barometer, biarpun nggak nalar. Ketika ada dalil yang membolehkan maka jadi boleh. Misalnya nih. Misalnya contoh, ketika pembesar Yahudi di padang pasir berjalan, tiba-tiba dia disengat kalajengking yang sangat membuat dia hampir pingsan pada saat itu. Nah, salah seorang sahabat lewat pada saat itu dan dilihat pembesar Yahudi ini yang sudah tersengat laba-laba kalajengking dan hampir pingsan, sudah lemas, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai amin. Kemudian setelah itu sembuh. Masya Allah. Nah, perbuatan sahabat ini kemudian dia melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi saya dapat pembesar Yahudi kemudian tersengat kalajengking, saya bacakan Al-Fatihah. Apa hukum terhadap saya membaca Al-Fatihah itu? Maka kata Rasulullah nggak apa-apa. Nah, kalimat nggak apa-apa ini, tidak apa-apa ini dari Rasulullah mengandung banyak hikmah. Pertama, berarti bagi seorang muslim boleh mengobati non-muslim.
Iya. Ya kan? Ini bahkan kepalanya Yahudi. Mm. Dikata bukan sembarangan, bukan Yahudi biasa, orang-orang kampung ya kan? Iya, betul. Tapi ini kepalanya. Mm. Jadi hikmahnya bagi orang muslim, Islam boleh mengobati non-muslim. Bahkan dia adalah pembesar dari orang-orang non-muslim tadi. Iya, betul. Yang kedua adalah mengobati dengan baca Al-Fatihah. Mm. Al-Fatihah itu hubungan sebab akibat kan nggak ada. Mm. Bacaan, ya Iya. kan? Bacaan yang dibacakan kayak kita caci maki misalnya penyakit itu, kan nggak ada hubungan dia berubah atau enggak kan enggak. Betul. Nah ini bacaan Al-Fatihah, yang mungkin kita secara dogmatis kita memahami akan mengatakan ada pengaruh kan. Tapi secara logika, secara medis dibuktikan secara medis hubungan sebab akibat itu nggak ada, ya kan? Iya. Betul sih. Nah, tapi karena itu ada dalil, maka kemudian diperbolehkan. Sama juga istilah yang familiar itu ruqyah. Ruqyah. Dibacakan Al-Quran. Mm. Kalau kita mengeluarkan orang dari rumah, kan kita pegang tangannya, kita tarik. Iya, iya. Ya kan? Itu secara logika, hubungan sebab akibat. Tapi bagaimana kita bisa mengeluarkan jin, bisa mengeluarkan sakit, demam, kemudian kita bacakan Al-Quran. Iya, Kan iya. tidak ada hubungan sebab akibat kalau diteliti menurut rasional. Itu yang pertama. Iya. Itu harus ada dalilnya. Harus ada dalil ya. Kalau yang tidak rasional harus ada dalilnya. Harus ada Oh dalilnya. gitu. Saya kira Itu. tadi kok di apa? Sengat kala jengking itu jadi Scorpio Man gitu. Ya. Gitu. Ya. Oke, Nah, Ustaz. itu yang pertama. Yang kedua adalah asbabul qadar atau hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu harus dinyatakan secara medis, Iya. ya kan? Secara rasional itu ada hubungan sebab akibat. Penelitian baik itu dilakukan melalui penelitian. Contohnya kita pusing, ya kan? Atau demam. Kita kemudian dikasih minum Muskadon misalnya kan, Iya. atau tidak Obat-obat menyebutkan gitu. nama merek ya. Udah telanjur. Atau minum obat pusing. Oh, Kan iya. ada hubungan sebab akibat menurut medis. Tapi jangan kemudian kita katakan saja secara logika, kalau dia pusing minum obat mencret, kan nggak nyambung. Nggak Ya kan? nyambung. Itu secara logika yang kasat mata saja. Nah itu begitu juga. Nah kembali kita kemudian mengukur. Telur yang direbus tengah malam, secara logika atau secara qadar atau secara medis ada nggak hubungan? Maka dikatakan nggak ada hubungan telur itu. Kecuali yang kemarin, Met. Apa itu? Corona lapar. Lain, bukan COVID-19 itu. Gitu. Oke, lanjut. Nah itu dia. Kemudian kita hukum secara syari ada atau enggak dalil yang menganjurkan telur yang dimasak itu pada malam hari dimakan tengah malam hari itu punya menjadi obat. Kan nggak ada juga. Tidak. Jadi intinya sama. Berarti apakah batu penari yang kemudian lagi tenar waktu itu yang dicelupkan kemudian menjadi obat. Apa sih hubungan batu penari dengan batu biasa? Kenapa nggak batu yang lebih besar kita masukkan? Kita katakan kan, oh itu lain. Kenapa faktor lainnya? Apa sebabnya? Nggak ada, secara dalil tidak ada, secara medis ataupun hubungan sebab akibat itu juga tidak bisa dibuktikan. Oke. Makanya jatuhnya kita lihat. Nah itu kan tadi berarti kita menyatakan, kita kelompokkan secara kaidah nggak masuk. Berarti dia nggak boleh. Nggak boleh, kemudian kita lihat lagi. Apakah jatuh kepada satu hal yang haram ataukah kepada syirik. Ini. Nah jatuh kepada syirik apabila kita meyakini bahwasanya penyembuh adalah cuman itu dari situ saja. Oh begitu, Ustaz. Iya. Tapi kalau kita hanya mengatakan ini ada hubungan sebab akibat yang tidak ada, jatuhnya kepada haram, bahkan bisa membahayakan kadang-kadang. Contoh, Ustaz, yang ini. Nah, contohnya misalnya batu tadi. Oh ya. Batu kita masukkan ke dalam air, kita meyakini ini adalah obat satu-satunya yang mujarab datangnya dari batu. Kan menduakan Allah ini. Oh iya, betul. Sementara sebab itu adalah sebagai sarana yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ketika dia tidak ada hubungan dengan Allah, semuanya diyakini dari batu itu yang menyembuhkan, maka jatuhnya kepada syirik. Tapi ketika dikatakan Allah yang menyembuhkan melalui batu ini, jatuhnya kepada satu hal yang muharram. Oh begitu ya. Dikatakan satu hal yang muharram. Ini paling sering memang, Bos.